Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Kemarin aku sempat tanya sama para followerku di Instagram, siapa tahu mereka ada beberapa pertanyaan tentang film Sri Asih, ya kan? Dan sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan seputar film Sri Asih. By the way, video ini mengandung spoiler untuk film Sri Asih. Buat kalian yang belum nonton filmnya, mendingan kalian nonton deh sebelum filmnya turun layar. Atau mungkin kalau kalian nggak bermasalah sama spoiler, kalian bisa lanjut nonton video ini. Tapi yang penting, aku udah kasih peringatan loh ya. Kita langsung aja ya. Yang pertama ada pertanyaan dari @rahmatsyah, @puguhau_, dan @aratavariasi26. Pertanyaan mereka isinya sama. Kenapa Sri Asih bisa langsung tahu kekuatannya tanpa belajar? Apakah di komiknya juga seperti ini? Apakah di komiknya juga seperti ini? Di komik itu Sri Asih ada beberapa variasi ya. Yang pertama ada Nani Wijaya. Setelah itu ada Rengganis. Dan yang ketiga ada Alana. Nani Wijaya dalam komiknya tidak pernah diperlihatkan dia belajar menggunakan kekuatannya. Nggak ada. Kalau Rengganis, sama. Dia juga tidak pernah diperlihatkan belajar menggunakan kekuatannya. Lalu Alana diperlihatkan belajar. Tapi bukan belajar menggunakan kekuatan. Alana itu belajar untuk mengendalikan energinya, untuk mengendalikan sukmanya. Tapi kalau kasusnya Alana di komik ya, Alana dalam komik itu memang sepertinya agak beda. Dia sepertinya punya masalah dalam dirinya. Bahkan dia juga kesusahan untuk mengadakan kontak dengan Dewi Asih. Dia nggak bisa mengadakan kontak dengan Dewi Asih. Dia baru bisa mengadakan kontak dengan Dewi Asih setelah dia mendapatkan pusaka berbentuk bros. Ya kan? Sebelum itu dia nggak bisa. Tapi setelah dia mendapatkan pusaka, akhirnya baru bisa dia mengadakan kontak dengan Dewi Asih. Pusaka itu ibarat jembatan lah yang membantu Alana. Jadi kayaknya Alana ini ada masalah dalam dirinya. Soalnya Sri Asih sebelumnya nggak kayak gitu. Alana doang. Makanya hal ini belum diungkap di komiknya, cuman kelihatan jelas gitu kan. Ada masalah sama dia. Sementara kalau di versi film, Alana juga. Cuman aku tegaskan ya, versi film itu berbeda dengan komiknya. Mereka menggunakan Alana, cuman Alananya itu beda dari versi komik, beda. Jadi kalau di versi filmnya, Alana bisa langsung menggunakan kekuatan Sri Asih tanpa belajar. Sama kayak Nani Wijaya dan juga Rengganis dalam komik ya. Tapi kenapa? Sebenarnya gampang jawabannya. Jawabannya, karena Sri Asih ini adalah titisan. Konsepnya adalah titisan. Alana menyatu dengan Dewi Asih, lalu membentuk menjadi sosok baru yang bernama Sri Asih. Itu. Bahkan adegan penitisannya itu juga ada kan di versi filmnya kan. Kita melihat ketika Dewi Asih yang sedang raksasa, gila itu adegannya keren banget. Aku paling suka tuh adegannya itu. Ketika Alana berhadapan dengan Dewi Asih yang berbentuk raksasa. Lalu sukmanya Dewi Asih masuk ke sini, disedot sama Alana. Itu ada, kita ada adegannya. Jadi kenapa Sri Asih bisa langsung menggunakan kekuatannya tanpa belajar? Karena konsepnya adalah titisan. Dewi Asihnya masuk ke dalam dia. Jadi Dewi Asih itu secara tidak langsung menggunakan kekuatannya. Jadi dia nggak perlu belajar, orang dia yang punya kekuatan ya kan. Selanjutnya ada pertanyaan dari @grid_space7, @ilhamkaputra19, @brisco_junior94, @pakdayat_, @di_baila. Pertanyaannya intinya sama. Kekuatan Sri Asih untuk menggandakan diri itu namanya apa? Dan kira-kira dia bisa menggandakan diri sampai berapa banyak? Jurus ini sebenarnya terinspirasi dari wayang. Di wayang, cerita wayang ada. Dan jurus ini namanya Ajian Bolosewu. Ya, Ajian Bolosewu itu bahasa Jawa, kalau diartikan bahasa Indonesia artinya ilmu sahabat 1000. Artinya gitu, sahabat 1000. Dan ya dari namanya udah kelihatan. Dia bisa menggandakan diri sampai menjadi 1000 orang. Sementara di film, dia baru bisa 3 doang. Kenapa? Karena koneksi antara Sri Asih dengan Dewi Asih masih belum kuat gitu kan. Jadi semakin lama kekuatannya akan semakin bertambah. Bahkan ini juga kalau nggak salah disebut sama Kala, kekuatan Sri Asih ini sebenarnya sangat tinggi. Tinggal Alananya doang yang udah bisa mencapai sampai tingkat berapa. Kalau di versi film, dia baru bisa menggandakan diri menjadi 3 aja. Sementara yang aslinya dia bisa sampai sekitar 1000 gitu kan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Mursidi, @ac_widodo. Kenapa di film Sri Asih, Alana tidak menggunakan ajian selungkup rupa untuk menyembunyikan identitasnya? Ini aku juga bingung dan aku juga kaget. Tapi kayaknya ini konsep versi Jagat Cinema, konsepnya Bang Joko Anwar. Mungkin Bang Joko Anwar kepengen
Alana ini identitasnya diketahui sama orang-orang sebagai seorang Sri Asih. Karena kalau di komiknya, Sri Asih ini memiliki ajian selungkup rupa, di mana Sri Asih ini identitasnya tidak dikenali, meskipun dia tidak menggunakan topeng, meskipun wajahnya tidak ditutupi, tapi orang-orang nggak bisa kenal. Kalau Sri Asih itu Rengganis, kalau Sri Asih itu Nani Wijaya, kalau Sri Asih itu Alana, nggak ada yang bisa kenal. Sementara kalau di film, dia kayak dia kayak aku Alana gitu loh, aku Sri Asih, dia kayak masa bodoh ya. Kayaknya di konsepnya Bang Joko Anwar sendiri sih, soalnya Gundala pun Sancaka identitasnya juga nggak ditutupi kan. Pengkor datang langsung ke pabrik tempatnya Sancaka bekerja. Jadi Pengkor tahu kalau Sancaka adalah Gundala. Identitasnya nggak ditutupi. Ini konsepnya Bang Joko Anwar kayaknya kayak gitu sih. Lalu ada pertanyaan dari @miadb04, @rohman_fit, dan @yande_sutiawan. Kekuatan Sri Asih untuk menjadi raksasa itu namanya apa? Dan kenapa di film tidak ditampilkan? Jadi iya, dalam komiknya Sri Asih itu bisa menggunakan salah satu kekuatannya, yaitu untuk menjadi raksasa. Nama kekuatannya ini adalah Ajian Triwikarma. Ini ada juga di wayang ya, ini terinspirasi dari Batara Wisnu, Ajian Triwikrama. Kenapa tidak dimunculkan di versi film? Mungkin biar nggak terlalu kelihatan OP ya, karena musuhnya kan baru pertama roh setan ya kan. Terus juga mungkin terlalu cepat juga kalau tiba-tiba Sri Asih mengeluarkan semua kekuatannya, mungkin disimpan buat film selanjutnya atau apa ya kan. Kayak Gundala. Gundala kan di film sebelumnya juga dia nggak mendapatkan kekuatan untuk berlari secepat angin ya kan. Dia cuma bisa menggunakan petir aja. Jadi kekuatan itu bakal disimpan untuk versi film selanjutnya. Sri Asih juga kayaknya bakalan sama. Untuk menjadi raksasa. Aku kadang kalau mikir ya, Sri Asih menjadi raksasa, bahkan untuk menggandakan diri. Di komik itu serem banget, Sri Asih menggandakan diri menjadi 3, terus menjadi raksasa. Ada 3 raksasa Sri Asih. Dan kalau kita ingat Sri Asih itu bisa berubah menjadi 1000, bayangkan ada 1000 raksasa Sri Asih dalam wujud kecil satu aja udah susah banget dikalahin ya. Sri Asih ini memang salah satu jagoan terkuat di Bumi Langit. No, Sri Asih adalah superhero terkuat di jagat Bumi Langit. Itu valid. Lalu ada pertanyaan dari @he_dayat04, @aim_boim. Kenapa di film Sri Asih tidak menyebut nama Dewi Asih saat berubah, seperti di komiknya? Iya, bener banget. Seperti yang aku bilang tadi, kalau dalam komik, Sri Asih itu ada 3 macam variasi. Nani Wijaya, Alana, dan juga Rengganis. Nani Wijaya kalau berubah, dia menyebut nama Dewi Asih. Alana juga sama, dia menyebut nama Dewi Asih. Tapi Rengganis enggak. Dan aku juga sempat tanya waktu itu sama orang Bumi Langit ya, waktu mereka ngadain live, aku tanya kenapa kok Rengganis tidak menyebut nama Dewi Asih saat sedang berubah, sama seperti Nani Wijaya atau Alana. Dan jawabannya Rengganis menyebutkan, tapi menyebutkan dalam hati. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Meskipun dia menyebutkan dalam hati atau menyebutkan dalam lisan, itu masih bisa. Mungkin Nani Wijaya dan Alana nggak tahu soal ini. Tapi Rengganis, dia nyata-nyata disebutkan kalau dia menyebutkan nama Dewi Asih dalam hati. Mungkin ini juga yang dilakukan oleh Sri Asih dalam versi filmnya. Cuman ya sih, aku juga pribadi sama kayak kalian, aku pengen banget ngelihat Sri Asih berubah menyebut nama Dewi Asih. But then again, apakah kita melihat Sri Asih berubah dalam filmnya? Kita nggak melihat adegan Sri Asih berubah dalam filmnya ya kan. Tiba-tiba dia udah menggunakan kostum aja. Yang artinya, mungkin adegan perubahan itu tidak diperlihatkan. Mungkin kita bisa ngelihat di versi film-film selanjutnya kali ya. Amin. Bumi Langit, Mbak Upi, Bang Joko Anwar, please. Lalu terakhir, untuk saat ini nanti ada beberapa pertanyaan di video selanjutnya. Terakhir ada pertanyaan dari @satiri_ahmad. Apakah teriakan super juga merupakan kekuatan Sri Asih? Ini juga aku sama pertanyaannya sih. Karena di komik nggak ada gitu kan. Tapi ada ledakan energi. Kayak gitu kan. Sebenarnya bukan teriakan super sih. Karena orang-orang nggak nutupin kuping. Mereka cuma ada ledakan energi kayak bentuk angin gitu kan. Kayak bentuk, ya kayak gitu ada ledakan energi ke depan. Jadi sepertinya ini merupakan kekuatan tambahan Sri Asih yang tidak ada di komiknya. Setauku, koreksi kalau aku salah ya, siapa tahu di komik-komik klasiknya itu ada. Karena komik klasiknya susah banget didapatkan kan. Aku mungkin di komik klasiknya ada. Cuman setauku sama kayak kalian, di komiknya, setidaknya untuk komik-komik modern itu tidak ada. Mungkin di komik klasiknya ada. Tapi kalau nggak ada, berarti ini adalah kekuatan Sri Asih yang ditambahkan di versi filmnya.
Oke, pertanyaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan lain, cuma nanti bakalan panjangan ya. Kita akhiri aja di sini videonya. Kalau kalian ada beberapa pertanyaan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan seputar film Sri Asih. Nanti yang menarik bakalan aku jawab di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.